Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Hari ini tanggal 15 November 2024, nanti malam tepatnya jam 19.00 WIB, timnas kesayangan kita, timnas sepak bola Indonesia, timnas Garuda akan menjamu timnas Jepang ya teman-teman, di GBK Jakarta teman-teman. Jelas teman-teman, saat ini posisi timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C posisinya sangat kritis. Seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu Saudi Arabia jumpa dengan Australia, hasilnya adalah draw ya teman-teman, hasilnya draw. Dan kemudian China secara mengejutkan mengalahkan Bahrain 0-1 teman-teman. Ini Cina bisa unggul ya lewat Bahrain 1-0. Yang jelas saat ini kemudian dari hasil tersebut posisi timnas sepak bola kesayangan kita, timnas Indonesia, saat ini berada di dasar klasmen grup C. Saat ini China naik ya di peringkat keempat, kemudian di atas Bahrain, dan Indonesia saat ini berada di dasar klasmen grup C. Artinya kalau kita lihat memang kemudian semakin kesini peluang timnas kita untuk kemudian lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin menipis ya teman-teman. Apalagi nanti malam yang akan dihadapi adalah peringkat 1 Asia atau raksasanya Asia dan peringkat 15 besar FIFA, peringkat 15 besar dunia teman-teman. Timnas kita peringkat 128 ya saat ini teman-teman. Yang jelas apapun itu kita semua tetap berharap, tetap mendukung daripada timnas kita untuk berjuang nanti malam, memberikan asa atau harapan kepada seluruh pecandu sepak bola di Indonesia untuk kemudian selalu berharap bisa menyaksikan timnas kita untuk pertama kalinya bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Yang jelas saat ini memang udah siaga 1 ya teman-teman. Nanti malam sepertinya Jepang juga nggak akan main-main, mereka dengan skuadnya turun penuh ya. 2 pemain yang tidak main ketika jumpa Indonesia di putaran kualifikasi Piala Asia kemarin ya, yaitu Kaoru Mitoma sayap kiri dan kemudian Takefusa Kubo sayap kanan. Ini nanti malam diyakinkan mereka masuk dalam 23 skuad timnas Jepang yang akan berhadapan dengan Indonesia. Tentunya ini suatu pekerjaan yang sangat sulit untuk para back ataupun pemain bertahan Indonesia. Tentunya yang punya tanggung jawab besar untuk Kaoru Mitoma karena dia di sayap kiri, tentunya beban itu akan ditanggung oleh Sandy Walsh. Dan Sandy Walsh tentunya kita berharap akan bekerja sama. Sepertinya kalau di center back kanan kan Rizky Ridho ya teman-teman, harus kerjasama yang cermat karena Kaoru Mitoma ini merupakan pemain kuncinya Brighton and Hove Albion di Liga Premier Inggris dan saat ini lagi bagus-bagus ya, dan dia memang terkenal dengan gojekan bolanya. Ciri khasnya lah kemudian menyisir sayap kiri. Kalau dulu biasanya dia sering kemudian crossing, tapi kalau saat ini dia lebih sering juga di Brighton and Hove Albion, sering dia dari sayap kiri masuk menusuk langsung, dan naluri mencetak golnya juga luar biasa Kaoru Mitoma. Dan bagi Kaoru Mitoma di Liga Premier Inggris itu udah biasa yang melewati 2, 3 ataupun 4 pemain lawan. Ini salah satu pemain yang sangat berbahaya. Dan kemudian di sayap kanan ada Takefusa Kubo yang gak kalah berbahayanya, yang saat ini memperkuat Real Sociedad, dan ini pemain kunci atau key playernya di Real Sociedad di Liga Spanyol. Terakhir sebelum berangkat ke Indonesia, Takefusa Kubo menorehkan sejarah yang bagus ya dalam karirnya di Real Sociedad ketika kemarin di laga Liga Spanyol, Real Sociedad mengalahkan Barcelona yang menjadi pemimpin grup saat ini peringkat 1 di Liga Spanyol, dan pemain terbaiknya, man of the match-nya untuk Real Sociedad adalah Takefusa Kubo, winger kanan yang memang susah dihentikan pergerakannya ya. Dia sering selain menyisir sayap kanan, dia biasanya juga kemudian menusuk dari sayap kanan, dan naluri mencetak golnya juga luar biasa. Tak kalah bahayanya juga di lini attacking midfielder ya, di forward atau penyerang lubang ada Takumi Minamino. Ini pemain kunci daripada
Football Club AS Monaco di Liga Prancis ya, lagi bagus-bagusnya juga. Takumi Minamino sering nongol dari line kedua ya, line penyerangan. Kalau striker Jepangnya enggak, ini biasanya dari lini kedua rombongan si Takumi Minamino, kemudian di belakangnya lagi ada Keito Nakamura segala macam, itu pergerakannya cepat dan mereka mempunyai kemampuan kemudian untuk melakukan syuting yang akurasinya bagus banget. Yang jelas Takefusa Kubo sendiri merupakan pekerjaan yang gak ringan. Tentunya kemungkinan besar kalau di center back kiri ada si Justin Hubner yang akan main, dan kemudian pastinya dia akan bahu membahu dengan Kelvin Verdong ya, kalau dipasang sebagai fullback kiri atau wingback kanan, wingback kiri teman-teman. Ini merupakan PR yang jelas. Kemudian di sisi yang kritis sebetulnya di Indonesia ini adalah sisi midfielder ya, karena memang kemudian yang betul-betul kreator serangannya cuma satu-satunya adalah Tom Hae yang memiliki kemudian kemampuan orkestrasi yang bagus. Terlepas menang atau kalah sama Jepang nanti malam, saya juga takutnya itu pemain sekelas Tom Hae kemudian mengalami cedera ataupun akumulasi kartu kuning ya. Kalau ketemu pemain-pemain yang dribble bolanya bagus kayak Jepang ini kan memang pelanggaran itu ya susah untuk dihindarkan ya. Dan sayangnya juga kasus ini kan memang udah menimpa Ivar Jenner ya. Ivar Jenner sekalipun dia masih memperkuatnya Young Utrecht muda ya teman-teman, pemain cadangan di Utrecht, pemain muda Utrecht ini bagus ya. Ivar Jenner tuh nggak cuman bagus dia bagi bola, tapi dia kalau saya salutnya itu Federer selain menyerang, bagus menyerang, dia juga cepat turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Ini keren kalau Ivar Jenner, dan pergerakannya cepat banget ini Ivar Jenner. Sayang nanti malam Ivar Jenner nggak bisa turun karena memang terkena akumulasi kartu kuning. Kemungkinan ya di 3 midfielder kita kemungkinan ya Nathan Joao, Ricky Kambuaya, dan Tom Hae teman-teman. Yang jelas di sisi winger kiri, winger kanan kita berharap banyak pada Ratnar Oratmangun yang kemungkinan dipasang sebagai winger kiri, dan Jakob Sayuri saya harap jadi starter di sayap kanan. Dan mungkin pilihan strikernya ya pilihannya mungkin Ratnar Oratmangun bisa. Winger kirinya saya berharap juga adalah si Eliano Reinders ya, sudah waktunya Eliano Reinders. Karena memang saat ini to be or not to be. Memang kalau sampai kalah ya sudahlah, kalah di dulu nggak dapat nilai di bulan ini tamatlah, karena memang kita saat ini Indonesia sudah menghuni dasar klasmen ya teman-teman. Dan saya pikir STY harus memang kemudian nggak perlu coba-coba lagi, karena memang pepatahnya sudah jelas banget ya, don't change the winning team. Jangan pernah ganti-ganti, copot-copot tim yang lagi bagus-bagusnya gitu kan. Karena memang semua pemain itu berjuang, selain memperjuangkan timnya, mereka juga berharap jika tampilannya ratingnya bagus, mereka akan dipakai sebagai starter lagi di match-match selanjutnya. Tapi ini enggak ya sama STY. Seperti kemarin kan memang di fase ketika jumpa China kemarin, match jumpa China kan, seorang Tom Hae yang memang ratingnya bagus di beberapa match belakangan. Begitu juga Kelvin Verdong. Kelvin Verdong malah justru dipasang sebagai center back, itu kan aneh kan. Kemudian seperti seorang Sandy Walsh gitu kan, ini pemain-pemain kayak Rizky Ridho itu nggak dipasang sebagai starter gitu kan, justru pemain-pemain baru. Soalnya kan pemain ini semua berjuang untuk tim, tapi kemudian saya pikir mereka juga berusaha menampilkan performa terbaik agar selalu menjadi starter. Itu kan seperti itu ya di klub-klub Eropa ya. Nah ini kita harap si STY ini nggak main-main ya teman-teman, memberikan yang serius dan nggak coba-coba lagi. Kalau coba lagi ya lawannya Jepang tahu sendiri lah gitu kan. Nah itu aja teman-teman, kita berharap dengan masuknya Jakob Sayuri, Yance Jakob, dan kemudian Eliano Reinders, moga-moga Eliano Reinders dipasang sebagai winger. Besar harapan kita ya, masih punya harapan paling tidak draw. Tapi kita semua sekecil apapun harapannya kita berharap menang. Itu aja teman-teman, semoga timnas kita tetap terbang tinggi dan kita semua tetap bisa menonton timnas kita nanti berlaga di putaran final Piala Dunia 2026 yang akan dilakukan di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Oke, salam sepak bola.